buat ke ranking 10 dan nyaman. Ini untuk 10-4. Jadi semoga kita setiap kelas punya visi tersendiri. Di awal tentang apa yang kita lakukan di kelas, itu tindakan-tindakan yang nanti anak lakukan di kelas. Baik, kita masuk materinya aja. Nah, latar belakangnya kata kuncinya itu perubahan pada moral dan akhlak. Itu tujuan utama kita. Jadi kita latar belakang melakukan suatu kegiatan disiplin positif ini, melakukan budaya positif ini untuk melakukan perubahan pada moral dan bagaimana caranya? Pakai rayuan kah, pakai image kah, atau dihipnotis sehingga tangannya terbuka? Mau nggak kira-kira teman yang terbuka tangannya? Ya? Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Jawabannya apa? Tidak. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Pasti. Saya juga melakukan itu. Ya, rayuan gombal apapun yang diucapkannya, kita nggak akan buka, paksa terus. Ya, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol ini? Kita kah atau orang kah? Iya, nanti kita lihat materinya. Kita buat kesimpulan. Ternyata yang membuat kontrol itu kita atau orang. Nah, bagaimana seorang bisa berubah? Ya, orang itu bisa berubah. Yang pertama, merubah itu perlahan-lahan. Jadi nggak bisa kita paksakan langsung berubah full, itu nggak bisa. Seperti saya contohnya, saya udah mulai berubah. Nanti jadi megaloman. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, mungkin sikap saya mungkin semakin hari semakin berubah. Berubahnya ke arah positif yang baik. Komunikasi saya mungkin bisa lebih baik. Awalnya mungkin saya orangnya pendiam, hanya bekerja di belakang komputer. Mungkin sekarang saya udah sering melakukan pembahasan. Itu berubah namanya. Besok saya main poli. Mudah-mudahan bisa. Namun bila kita ingin memperbaikinya dengan utuh, dengan banyak lebih, tidak pelan-pelan, jadi yang kita ubah itu apa? Paradigmanya, pemikiran kita. Jadi kalau sedikit-sedikit tadi perlahan, kalau kita udah berusaha ingin full, paradigmanya mulai dari diri sendiri dulu, nanti baru pengaruh orang lain. Nah, aspek-aspek tentang realitas. Makna disiplin, tujuan dari disiplin positif itu apa? Untuk menanamkan motivasi ya pada peserta didik, menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari makna disiplin. Nah, makna kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, peraturan. Itu kan disiplin, ya kan? Kita udah merasakan tuh di piket. Saya sering juga piket juga hari Selasa. Anak terlambat, peraturan ini. Anak terlambat harus begini. Nah, memberi hukuman justru salah satu alternatif terakhir sebenarnya. Memberi hukuman seperti kita di piket, anak terlambat kita suruh baca Yasin, kita suruh baca ayat pendek. Itu sebenarnya hukuman juga bagi dia. Dia sebenarnya mau nggak melakukan baca Yasin itu. Jadi sebenarnya tindakan kita itu kita tanya dulu apa sebenarnya yang mau dia lakukan dengan kondisi dia terlambat tadi. Jadi kemauan dia. Tapi kalau kita yang menetapkan itu berupa hukuman namanya. Nah itu dia. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan adanya kemerdekaan, yaitu harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu ya mewajibkan kita untuk merubahnya, mewajibkan kita sendiri yang melakukannya. Tetapi kalau kita tidak mampu, nah orang lain yang melakukannya. Seperti Bapak Ibu kalau tidak bisa disiplin, sekolah yang disiplinkan. Saya nggak bisa disiplin misalnya di tim saya, berarti ketua MGP-nya yang disiplinkan. Seperti itu. Kalau anak nggak bisa disiplin, wali kelasnya yang disiplinkan. Jadi harus ada orang lain. Nah, terbayang nggak tadi dengan kepalan tangan tadi? Kalau kita misalnya kuat memegang tangan tadi, dipengaruhi dengan orang lain, itu sebenarnya bisa terbuka. Ya,
dari komitmennya tadi. Jadi orang mengendalikan sebenarnya bisa terkait dengan disiplin. Nah, dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Oke, nilai-nilai kebajikan universal ini ada satu, yaitu seperti kita kenal profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka: mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Yang kedua yaitu sikap murid. Ini ada banyak, saya lihat aja di depan kalau saya baca satu persatu, nanti keburu habis pula waktunya. Ya, kita lanjut sikap murid. Yang ini yang ketiga, nilai kebajikannya ya, 9 pilar karakter. 9, ini ada 9. Yang keempat, petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh kita. Nah, petunjuk nih tambahannya masih ada banyak. Nah, ini yang kelima, nilai kebajikan. Semuanya kaitannya, semuanya tentang apa kira-kira itu? Nilai kebajikan nih. Karakter ya. Ya, karakter, intinya karakter. Gak ada yang lain. Karakter. Nah, ini dia. Ini sama juga karakter juga. Nah, motivasi perilaku manusia. Mari kita bertanya kepada diri sendiri aja dulu, gak usah pada orang lain. Pada orang lain itu egois gitu. Ya, kita tanya, bagaimana kita berperilaku? Jawab aja dalam hati, gak usah kalau mau di chat aja. Mengapa kita melakukannya? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan, yaitu dari lingkungan, atau ada dari orang lain? Misalnya kita datang tepat waktu 7.15, 7.10 kita ada datang. Apa faktornya? Ya, takut karena nggak bisa pinjam lagi, itu dari luar. Ya, terkadang kita melakukannya itu karena menghindari rasa sakit. Nah, rasa sakit hati itu yang paling parah. Diumumkan di apa? Di rapat. Bukan dia rapat dulu, dicek nama-nama